selanjutnya Anton HB Channel akan membahas mengenai cara proses produksi video YouTube bagian pertama, yaitu 1. Jadwal produksi, 2. Menulis skrip atau membuat skenario, merencanakan isi video. Yang ketiga, produksi video atau shooting dan editing. Jangan lupa dulu semua menonton video ini sampai habis supaya kamu lebih menguasai tip dan trik taklukan YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sedulur semua di Anton HB Channel, channel yang membahas tip dan trik taklukan YouTube. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran rezeki kepada sedulur semuanya. Seperti biasa, sedulur yang baru pertama kali berkunjung di Anton HB Channel, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung Anton HB Channel. Jangan lupa nyalakan loncengnya untuk notifikasi jika ada video terbaru dari Anton HB Channel. Untuk sedulur semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Ini yang membuat Anton HB Channel lebih bersemangat untuk membuat channel-channel yang bermanfaat. Pada video-video sebelumnya, Anton HB Channel membahas mengenai cara membuat dan setting channel YouTube, yaitu 1. Membuat channel YouTube, 2. Mengganti foto profile untuk channel YouTube, 3. Mengganti gambar channel art YouTube, 4. Mengisi deskripsi channel YouTube, 5. Menambahkan tombol sosial media, 6. Verifikasi akun YouTube. Kemudian yang terakhir adalah yang ketujuh, mendaftar Google AdSense. Untuk selanjutnya, Anton HB Channel akan membahas mengenai cara proses produksi video YouTube bagian pertama, yaitu 1. Jadwal produksi, 2. Menulis skrip atau membuat skenario, merencanakan isi video. Yang ketiga, produksi video atau shooting dan editing. Jangan lupa sedulur semua menonton video ini sampai habis supaya kamu lebih menguasai tip dan trik taklukan YouTube. Cara proses produksi video YouTube bagian 1 agar kita dapat menjadi YouTuber yang sukses. Kita harus terus-menerus mampu menyajikan konten-konten yang bagus dan menarik bagi penonton. Agar kita dapat bekerja secara sistematis, ada baiknya kita perhatikan tahap atau langkah-langkah dalam memproduksi video yang berkualitas berikut ini. Ingat, kata kuncinya adalah pada apa yang kita kerjakan secara rutin. 1. Jadwal produksi. Jadwal produksi atau scheduling sangat penting dalam memproduksi sebuah video. Kita harus membuat jadwal agar kita bisa memenuhi target sesuai komitmen yang kita buat. Misal, saya ingin membuat 2 video setiap minggu, setiap hari Selasa dan Jumat. Ada bagusnya kita tulis dalam
deskripsi channel YouTube kapan kita akan mengeluarkan video baru. Hal ini akan menimbulkan perasaan tanggung jawab moral untuk kita pada subscriber channel video kita. Tanpa deadline, manusia cenderung menunda-nunda pekerjaan. Beneran? Coba bandingkan. Cara pertama, tugas 1 membuat video waktu 6 jam, jadi kira-kira jam 10.00 sampai 17.00. Cara kedua, tugas membuat video jam 10.00 sampai jam 17.00. Namun cara kedua ini kita rinci. 1, membuat script 1 jam. Kalau kita sudah selesai, kita kasih centang. Yang kedua, shooting membuat video 1 jam. Jadi yang cara kedua ini kita rinci detail sekali. Yang ketiga membuat audio 1 jam. Yang keempat, editing video membuat thumbnail 1 jam. Yang kelima, sinkronisasi video dan audio selama 1 jam. Yang keenam, upload video dan membuat deskripsi video 1 jam. Saya kira cara kedua ini lebih gampang untuk kita bekerja karena sudah kita kasih detail-detailnya. Centang atau coret tugas yang sudah diselesaikan. Tindakan ini akan menimbulkan perasaan puas saat selesai melakukan tugas. Ini juga akan meningkatkan percaya diri kita. Otak akan lebih bersemangat. Coba bandingkan jika kita langsung melihat kertas yang isinya cuma membuat video waktu 8 jam. Yang terpikir, aduh kayaknya berat, tiduran 5 menit dulu deh. Jadi nggak kelar-kelar kerjaan. Tip yang lain adalah bisa istirahat setiap 1 jam sekali 10 atau 15 menit. 10 atau 15 menit. Belajarlah untuk fokus dan pegang komitmen kita di waktu yang sudah kita tentukan sendiri. Hindari membuka media sosial, cek email, atau melakukan hal-hal yang bukan tugas kita. Karena hal tersebut akan mengacaukan fokus kita. Kita akan lebih kesulitan untuk konsentrasi. Silahkan cek smartphone kita di waktu istirahat. Anggap saja hadiah untuk keberhasilan kita menyelesaikan bagian tugas kita. Bagi kita yang super sibuk, pekerjaan kantoran yang ingin menjadi YouTuber, pembagian waktu ini sangat penting. Kita harus mencari waktu luang di sela-sela berbagai peran kita dalam kehidupan, sebagai karyawan, sebagai orang tua, dan sebagainya. Tentukan misalnya saya akan membuat YouTube di hari Sabtu, di hari libur jam 10 sampai jam 17. Disiplin dengan jadwal yang kita buat ini terjadi dengan saya, karena saya juga masih karyawan, belum fokus di YouTube, makanya harus pintar-pintar membagi waktu supaya bisa konsisten mengupload video di channel Anton HP. 2. Menulis script, membuat skenario, merencanakan isi video. Script atau penulisan script sangatlah penting kedudukannya dalam daftar prioritas kerja seorang YouTuber profesional. Script ini sangat penting karena 1. Sebagai panduan kerja dalam membuat video. Dengan adanya script sebagai rencana atau kerangka kerja, maka tenaga yang dikeluarkan bisa efektif dan efisien. Langkah-langkah kita dalam bekerja juga jelas. Contoh, pertama saya menyapa penonton. Kedua, jelaskan mau membahas apa. Ketiga, kenapa pentingnya membahas caranya atau triknya. Yang kedua, membuat video kita
terkesan fokus dan profesional. Scribe membuat kita fokus dalam konten yang penting, mengurangi konten-konten yang tidak begitu diperlukan, atau kemungkinan kita ngelantur sehingga video kita terlalu lama. Tulislah script sesuai keperluan kita. Ada orang yang cukup dengan kerangka paragraf, ada pula yang senang dengan script lengkap, satu tulisan dengan detail, seperti saya yang saya lakukan. Ketiga, produksi video atau shooting dan editing. Setelah rencana selesai disiapkan, saatnya kita melakukan proses pengambilan gambar. Kamera rolling, take one, action, cut. Ingat untuk pasang lighting dan mikrofon juga ya. Belajarlah membuat berbagai macam jenis video seperti yang sudah dijelaskan di atas. Manfaatkan peralatan yang sudah tersedia atau yang kita punya. Jika sudah punya kamera DSLR, maka itu akan lebih bagus. Tapi kalau saya saat ini masih melakukan video syuting dengan HP yang saya punya. Jika kita tidak bisa pakai kamera digital, smartphone, kita bisa memanfaatkan program screen capture di kamera kita, screen capture di komputer PC kita. Tidak perlu takut video kita kurang bagus. Teruslah belajar sambil berkarya. Ada pepatah bunyinya, bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Jadi jangan ragu-ragu lagi, segera ambil kamera dan lakukan syuting. Setelah proses syuting selesai, tiba saatnya kita melakukan editing. Cek lagi video kita dari awal sampai akhir. Lakukan sinkronisasi antara video dan audio. Potong atau edit bagian-bagian yang kurang bagus dan dengan program video editor seperti Adobe Premiere atau Filmora 9. Kalau saya pakai Filmora 9 untuk proses editing video. Kita tidak bisa editing jika kita punya budget, kita bisa outsource kan proses editing ke pihak lain. Jika tidak ada uang, ya tidak ada lagi cara lain. Kita harus belajar. Banyak sekali sarannya di YouTube, banyak video tutorial video editing. Demikian pula di Google. Jika ingin yang lebih detail, kita bisa ikut workshop. Kalau saya terus terang, basic saya bukan editing, tidak mengenal kamera, tidak mengenal editing software. Saya belajar dari awal bagaimana caranya editing, bagaimana caranya mensinkronasi audio dan video, dan ini hasilnya. Masih belajar, dan seperti pepatah tadi, bisa karena terbiasa. Oh ya, untuk musik, kita bisa memanfaatkan musik library yang disediakan oleh YouTube secara gratis dan sudah pasti no copyright. Hati-hati untuk pemakaian musik ini, jangan sampai video kita bermasalah dengan copyright atau hak cipta. Manfaatkan musik library yang sudah disediakan oleh YouTube. Bagaimana caranya memanfaatkan musik library yang disediakan oleh YouTube? Bisa dicek di sini. Terima kasih sedulur yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon videonya dibagikan kepada teman-teman lain kalau dirasa video ini ada manfaatnya. Namun bila ada tambahan informasi atau pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Mohon masukan kritik dan sarannya pada kolom komentar supaya channel ini bisa lebih berkembang dan lebih bermanfaat. Saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan berkah rezeki kepada sedulur semuanya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share karena semuanya itu gratis.
Sampai bertemu kembali di video selanjutnya di Anton HP Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, matur suwun, terima kasih, dah.